Shalom Alaikum Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya untuk belajar firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami akan belajar firman-Mu. Kami sadar akan keterbatasan kami dan kami membutuhkan Roh Kudus yang menerangi hati kami sehingga kami sanggup untuk memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Kamis 28 Januari 2021 kita akan belajar dari 1 Korintus pasal yang kedua ayat 4 dan 5. 1 Korintus pasal yang kedua ayat 4 dan 5. Judulnya adalah berkata-kata dengan kekuatan roh. Berkata-kata dengan kekuatan roh. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, saya senang dan bangga kuliah di STII. Karena di STII saya diajarkan cara berkhotbah yang baik, yaitu khotbah ekspositori. Di mana di situ ditekankan mengenai penggalian firman Tuhan secara mendalam atau menganalisa ayat secara mendalam dengan eksegesis bahasa asli, dengan melihat konteksnya, dengan melihat latar belakang dan sebagainya. Maaf Bapak Ibu kalau saya terlalu membanggakan alma mater saya. Tetapi dengan membaca 1 Korintus pasal 2 ayat 4 dan 5 itu, maka apa yang saya banggakan itu akan menjadi sia-sia kalau tanpa kekuatan roh. Khotbah penggalian Alkitab itu akan menjadi sia-sia kalau tanpa kekuatan roh. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ada dua bagian di sini yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah dengan kekuatan roh. Mari kita membaca ayat 4. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Dikatakan di ayat itu dengan keyakinan akan kekuatan roh. Di dalam bahasa Yunani itu dipakai kata en apodeixei pneumatos kai dunamios. Itu secara literal artinya di dalam demonstrasi roh dan kuasa. Mengenai bagian ini ada yang menafsirkan bahwa itu disertai dengan tanda-tanda dan mujizat. Tapi juga ada yang menafsirkan bahwa itu merupakan petunjuk adanya pengaruh dan pertolongan Roh Kudus. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, apapun itu, yang jelas perkataannya atau khotbahnya tidak sekadar narasi yang indah dan akademis atau bernalar. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, tentu saja pengkhotbah yang seperti itu, yang di sini tentu adalah Rasul Paulus, harus mempunyai hubungan yang akrab dengan Tuhan. Hubungan yang akrab, yang intim dengan Tuhan. Tidak sombong dan menyerahkan setiap apa yang dikatakan kepada Tuhan. Itulah maksud Rasul Paulus ketika dia mengatakan, aku datang dengan perkataan tidak meyakinkan, itu istilahnya, tapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Itu maksudnya dia mempunyai hubungan yang erat, yang akrab dengan Tuhan, tidak sombong, dan dia menyerahkan setiap perkataan, setiap khotbahnya kepada Tuhan, sehingga kekuatan roh ada di dalam perkataan atau khotbahnya itu. Itu yang dimaksudkan. Menarik, mengapa? Karena Rasul Paulus ini orang pandai.
Ingat bahwa dia itu aslinya murid Gamaliel. Luar biasa. Ya, ini murid ahli Taurat yang hebat, yang terkenal pada zaman itu. Rasul Paulus pandai sekali. Tetapi dia penuh kesadaran bahwa dia harus datang dengan perkataan, dengan keyakinan akan kekuatan roh. Tidak hanya secara nalar, perkataannya, khotbahnya, tidak sekedar narasi yang indah, akademis, dan bernalar. Tetapi dengan kekuatan roh. Karena dia tahu, dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Tidak sombong, dan menyerahkan setiap perkataan dan khotbahnya kepada Tuhan. Maka ada kekuatan roh di dalamnya. Itu bagian pertama. Bagian yang kedua, hasilnya. Ayat yang kelima. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Iman yang bergantung pada kekuatan Allah itu hasilnya. Ketika Rasul Paulus berkhotbah dengan kekuatan roh, maka hasilnya orang yang mendengarkan itu imannya berkembang, bertumbuh, dan bergantung pada kekuatan roh, bukan pada hikmat manusia. Kontrasnya kalau orang datang kepada jemaat itu dan berkhotbah hanya dengan akal, kekuatan, kemampuan intelektual, maka imannya bergantung kepada hikmat manusia. Tetapi Rasul Paulus datang, perkataan dan khotbahnya itu dengan kekuatan roh. Maka iman para pendengarnya itu bergantung pada kekuatan Allah. Apa artinya? Apa maknanya iman yang bergantung pada kekuatan Allah? Yaitu iman yang kuat, iman yang kokoh. Karena Allah kuat dan kokoh adanya. Iman yang bisa dibuktikan, yaitu iman yang hidup. Intinya adalah bahwa perkataan atau khotbah itu dihantar oleh Roh Kudus sampai ke kedalaman hati para pendengarnya, yang membuat iman para pendengarnya kuat dan bergantung kepada kekuatan Allah. Luar biasa teladan dari Rasul Paulus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, kita akan melihat dua hal berkaitan dengan khotbah. Belajar khotbah yang baik, seperti khotbah ekspositori, seperti yang saya sampaikan tadi, itu memang baik adanya. Setiap para pengkhotbah kalau bisa berkhotbah secara ekspositori itu baik, itu bagus, luar biasa itu ya. Tetapi lebih baik lagi kalau sang pengkhotbah itu menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan. Lebih baik lagi kalau sang pengkhotbah itu menjaga hubungan yang akrab dengan Tuhan. Sehingga kekuatan roh itu yang menyertai khotbahnya, yang menyertai pemberitaan firman-Nya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, kita boleh bangga bisa berkhotbah secara ekspositori, secara mendetil dan bagus, eksegesis bahasa asli dan seterusnya. Kita boleh bangga dengan itu. Tetapi harus lebih bangga kalau kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan, sehingga kekuatan roh itu yang menyertai khotbah kita. Para pengkhotbah, perhatikan ini. Jangan hanya pandai di dalam menggali Alkitab. Jangan hanya pandai di dalam berkhotbah. Tetapi jaga hubungan pribadi dengan Tuhan. Supaya kekuatan roh itu menghantar khotbah Anda. Supaya Roh Kudus sendiri yang menghantar firman Tuhan itu ke hati para pendengar. Sehingga iman mereka dibangun dan bergantung pada kekuatan Allah. Ini pelajaran yang bagus bagi seorang pengkhotbah. Oleh karena apa? Oleh karena kalau kita hanya bergantung kepada kepandaian berkhotbah, maka firman Tuhan yang kita sampaikan itu sampai ke kepala para pendengar, ke intelek, ke otak para pendengar.
tidak sampai kepada kedalaman hati para pendengar. Tetapi kalau Roh Kudus yang menghantar khotbah kita, maka sampai kepada hati para pendengar dan menimbulkan iman yang bergantung pada kekuatan Allah. Bagian yang kedua, hal yang kedua itu berkaitan dengan perkataan. Jadi bukan sekedar khotbah, tapi perkataan. Kalau kita berkata-kata, ya kita harus berkata-kata dengan isi, jangan kosong begitu ya. Tetapi kita juga tidak hanya berkata-kata dengan akal saja, dengan perasaan diri sendiri saja. Itu akan menjadikan kita sombong. Itu akan menjadikan kita seenaknya. Oleh karena perkataan kita itu ada isinya, kata orang demikian, maka cenderung kita meremehkan orang-orang yang kata-katanya sederhana, yang kita anggap tidak ada isinya. Oleh sebab itu setiap kata-kata yang hendak kita sampaikan kepada orang lain, entah itu dalam diskusi, entah itu ya dalam nasihat atau konseling dan sebagainya, itu harus disertai kekuatan roh. Makanya kita harus serahkan kepada Tuhan. Jadi setiap perkataan kita itu adalah perkataan yang membangun orang lain, yang membuat mereka itu ya bergantung kepada Tuhan. Karena perkataan kita disertai oleh kekuatan roh. Nasihat kita disertai oleh kekuatan roh. Pendapat kita, saran kita itu disertai oleh kekuatan roh. Sehingga mereka mengerti kebenarannya. Setiap perkataan kita, perkataan yang membangun mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan ini berlaku bagi Anda yang adalah pengkhotbah maupun bagi Anda yang bukan pengkhotbah. Karena ini menyangkut perkataan dan menyangkut khotbah. Jadi setiap khotbah, setiap perkataan harus diserahkan kepada Tuhan supaya kekuatan roh itu menyertainya. Dan Roh Kudus sendiri yang menghantar setiap firman Tuhan ataupun nasihat ataupun pejangan konseling kita kepada orang lain. Maka akan timbul iman yang bergantung pada kekuatan Allah, bukan bergantung kepada kekuatan jasmani atau hikmat manusia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, rendahkan diri Anda di hadapan Tuhan dan minta kekuatan roh. Supaya apa yang kita sampaikan kepada orang lain itu adalah oleh karena Roh Kudus yang menghantarnya. Dan menjadi berkat bagi setiap pendengar khotbah atau kata-kata kita. Amin. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan ini. Kami sudah belajar. Terima kasih Engkau mengingatkan kami bahwa perkataan dan khotbah yang kami sampaikan harus disertai dengan kekuatan roh. Karena biarlah Roh Kudus yang menghantar firman Tuhan ataupun nasihat ataupun konseling yang kami berikan kepada orang lain ataupun diskusi yang kami sampaikan kepada orang lain supaya mereka terbangun imannya, bahkan iman yang bergantung kepada Allah saja. Terima kasih atas firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk melakukannya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari senantiasa